Pemirsa TA TV yang berbahagia, selamat malam. Kembali bersama saya Saryo dalam Jagungan Sar Gede pada malam hari ini, Jumat tanggal 6 Maret 2015, minggu pertama di bulan Maret ini. Baik, pemirsa, seperti pemirsa mungkin juga ketahui dan alami sendiri itu ya. Jadi selama 2 minggu terakhir ini ada kenaikan bahan pokok secara khusus beras itu ya. Jadi bojo kula men nggih kaget tok, regane ganti. Nah, kita akan bicarakan hal itu. Ya, kita akan bicarakan hal itu terkait dengan fenomena atau peristiwa di mana ada kenaikan bahan pokok yang akan kita bicarakan bersama dua narasumber yang sudah rawuh pada malam hari ini. Yang pertama saya perkenalkan yang dari ujung, Ibu Sri Rezeki SEMM. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Surakarta. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Iya. Nah, kemudian di samping saya, ini kalau mbak cetok kapasitasnya nopo. Soal ini pemain ketoprak, seniman budayawan, tokoh masyarakat, wong anggere musren bangnya mesti petok. Bapak Dr. Andes Suharno SEMM, beliau dalam hal ini malam hari ini itu adalah sebagai akademisi ya dari Fakultas Ekonomi ya, Pak. Fakultas Ekonomi ya, Universitas Slamet Riyadi, ya. Pengamat ekonomi, pengamat beras buat secara khusus. Baik, nggih. Sing dalu Pak Arno. Sing dalu Pak Astaryo. Iya. Baik, yang pertama saya matur Bu Sri Rezeki lebih dahulu. Jadi mungkin perkembangan terakhir tentang kenaikan bahan pokok khususnya beras yang sekarang menjadi bahan pembicaraan masyarakat itu. Iya. Ya, memang selama ini ya, mulai dari minggu ketiga bulan Februari itu memang ada kenaikan Rp200, 300 berkembang. Ya. Akhirnya menjadi sampai 1.500. Sampai bulan akhir Februari itu sudah sampai untuk C4 Super itu sampai 11.800. Untuk yang C4 Super itu sampai tanggal 2 Maret masih 11.800. Tapi setelah masa panen ini kan sudah mulai Maret, sudah mulai ada masa panen. Itu sudah mulai berkurang Rp500. Oh, yeah. Jadi mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 6 sekarang, karena Disperindak memang setiap hari memantau harga bahan pokok masyarakat, itu sudah mulai menurun Rp500. Itu kenaikannya itu karena ya hujan, sehingga banyak gabah panen itu diambil oleh tengkulak Jawa Barat, karena di sana mungkin karena musim banjir, banjir sehingga mungkin ada kekurangan untuk bahan gabah untuk berasnya itu, sehingga tengkulak dari Jawa Barat memang banyak yang membeli dari Solo Raya, sehingga harga itu memang dia mau membeli dengan harga yang lebih tinggi, sehingga gabah dibeli terus diseleb, setelah diseleb baru dikirim ke Solo lagi, sehingga harganya kan memengaruhi harga itu naik, karena transportnya juga berarti 2 kali. Untuk di Jawa Barat balik banyak terus dikirim lagi dijual di Solo, sehingga memengaruhi harga naik. Ya, di samping itu karena kan ini musim hujan, banyak daerah-daerah yang gagal panen. Karena biasanya kan begini, mungkin sing ahli ekonomi ini hukum apa nih, penawaran. Jadi biasanya kan harga komoditas apapun itu naik ketika permintaan tinggi padahal persediaannya itu berkurang. Apakah memang kejadian seperti itu? Karena saya baca ketika diperiksa atau sidak itu sebenarnya stoknya banyak, ini kok ya tetap larang gitu loh. Ya itu karena di Jawa Barat itu kan musim hujan, banjir, sehingga dia itu beli di daerah Solo Raya, di samping Solo, di Solo Raya, itu dibeli dengan harga yang lebih tinggi, sehingga otomatis petani kan lebih memberikan harga yang lebih tinggi, sehingga dikirim ke Jawa Barat, tapi berupa bentuk gabah. Masih gabah. Ya, gabah diseleb, setelah jadi beras itu memang dijual lagi di Kota Solo, sehingga mungkin memengaruhi harga juga, karena transport juga kan memengaruhi, karena kan dibawa ke sana baru dikirim lagi ke Solo. Masalahnya itu. Tapi stok tetap banyak. Sebenarnya, bukan karena kelangkaan dan sebagainya. Stoknya tetap
hanya. Nah itu pandangannya dari Disperindak Pak Arno. Wah ini kan saking teori, wah teori ekonomi. Terus Pak Arno. Iya, jadi pun harga naik kan simpel ya. Adanya kelangkaan, permintaannya lebih banyak, penawarannya sedikit. Jadi lonjakan harga. Hanya ada dua kenaikan harga. Yang pertama naik wajar. Yang kedua naik kurang ajar. Orang tidak wajar. Naik wajar itu kan kenaikan antara 250 hingga 500. Itu maklum Bu ya. Biasanya kondisi-kondisi adanya gagal panen, banjir dan sebagainya. Tapi kita lihat bahwa kenaikan beras ini kan tidak hanya di Solo Bu, namun hampir seluruh Indonesia. Dan kenaikannya luar biasa, 1.000 hingga 1.500. Sampai yang saya sambat loh Mas ya. Wah, laporan ya. Belanjanya kurang. Iya, ini ada indikasi ya. Kita lihat juga yang mengindikasikan tidak hanya saya saja, namun juga termasuk Menteri Perdagangan saja Pak Rohmat Gobel juga mengindikasikan adanya satu permainan. Juga Pak Jokowi katanya instingnya itu ada permainan gitu. Nah monggo saja, namun memang sumbernya kan dari kelangkaan tadi ya, permintaannya meningkat tapi pasokannya terbatas begitu. Di sini dimungkinkan saja, ini kan baru namanya begal ya. Jadi ada pembegalan juga nih. Ini pembegalannya betul nih. Begal berdasi ya. Ujungnya kok betul berdasi ya. Kenapa Mas? Ini juga ada indikasi ya, indikasi saya tidak menuduh. Kalau ini barang-barangnya ini terbatas karena di stok oleh beberapa orang saja atau ini sebuah kartel, itu kan ada alasan mendesak pemerintah untuk impor barang, impor beras lagi. Karena Pak Jokowi kan berkomitmen, pokoknya swasembada, tidak ada impor beras. Nah ini kan menohok, bukan ahok loh ya, bukan ahok. Menohok kalangan-kalangan yang dulunya berkecimpung dalam impor beras tentunya. Nah, sekarang ini lahan mereka yang dulu bisa impor beras, bisa mendapatkan keuntungan gede dari Vietnam dan sebagainya itu, kan tertutup pintu impor beras ini. Nah, maka dimungkinkan ini ada satu upaya untuk beras itu di stok di gudang begitu, barangnya langka gitu. Nah nanti ada alasan pemerintah impor lagi gitu loh ya, impor lagi gitu sehingga digerusukkan keran impor itu. Ini hanya indikasi. Ini masih indikasi. Karena saya bukan polisi. Nah itu mungkin perlu diverifikasi. Karena kan saya yakin dari Dinas Perdagangan, Disperindak dalam hal ini, kemudian dinas yang terkait tentunya pasti melakukan pemeriksaan di lapangan gitu. Untuk sementara kan ini wilayahnya Surakarta gitu. Kalau di Surakarta ini indikasi itu misalnya kalau dulu kan isunya ada yang menimbun, wah buah ditimbun yang itu ya, menyebabkan kelangkaan itu. Selama ini dari sidak atau dari pemeriksaan kalau kemarin tanggal 24 memang ada sidak dari tim TPID. Itu yang saya BPID nomor tim pengendali inflasi daerah. Tim pengendali, tim pengendali inflasi daerah. Itu kan ada keterkaitan dari BPS, Disperindak, perekonomian, Bank Indonesia sendiri, terus dari kantor Bulog, terus ketahanan pangan, pertanian, sidak bersama. Itu memang tidak ada kelangkaan. Stok mencukupi. Walaupun harganya memang naik. Tapi ya itu tadi seperti saya sampaikan tadi, karena musim penghujan di Jawa Barat itu memang mengambil gabah dari Solo. Ya Solo Raya khususnya Solo itu. Tapi dengan bentuk masih gabah dijual di sana karena dia mau harga lebih tinggi. Jadi sehingga dia bisa mengambil di sini, tapi setelah bersih diselap menjadi pipa itu dikirim sini lagi. Kalau dari pengakuannya distributor seperti itu, waktu disidak itu seperti itu, pengakuannya seperti itu, ya sehingga menambah nilai transport itu tadi, menambah nilai harga. Jadi ya karena ada kenaikan itu karena transport berarti dua kali. Ya di sebagai gabah, tapi setelah jadi beras dikirim ke Solo lagi dengan harga yang sudah naik karena pengaruh dengan transport tadi. Kalau pengakuannya distributor seperti itu. Dan waktu disidak juga stok masih aman. Apalagi di gudang Bulog juga untuk 6 bulan ke depan masih mencukupi, yaitu masih
40.609 ton. Jadi untuk bisa mencukupi untuk 6,5 bulan paling tidak. Ya. Ya. Baik. Mungkin saya nanti akan nyun perso kembali ketika sebuah komoditi terutama bahan pokok ini mengalami kenaikan, itu kan imbasnya tidak cuma kan kebutuhannya orang mau beli wedok, itu kan efeknya pasti kan kemana-mana. Enak sing industri karang, enak sing industri mungkin kuliner dan sebagainya, itu kan berimbas. Karena mudah kira rawani ya, orang wong tuku nggak bisa. Tapi kita break dulu. Wah, menika wonten unjukan dipun pilih menika. Kok kae beda dhewe iki beda. Ana sing coklatnya penjenengan sing dipilih menika. Allah mboten. Moga Mas Rono. Nggih.